Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Anggiliani dari kelas 2A Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini saya akan mempraktekkan tentang tanda bahaya pada neonatus, bayi dan balita untuk memenuhi mata kuliah asuhan kebidanan neonatus dan bayi dan balita. Dosen pengampu Ibu Fidia Aminin, EST-MK. Selamat menyaksikan. Yang pertama ialah muntah. Pengertian muntah ialah suatu proses refleks yang sangat terorganisasi yang mungkin didahului dengan peningkatannya air liur. Selanjutnya ialah tanda-tanda muntah. Yang pertama adalah keluar bahan muntahan yang berasal dari mulut. Yang kedua, dapat terjadi kehilangan cairan. Yang ketiga, bila minuman terjadi ketosis yang menyebabkan asidosis sehingga menjadi syok. Yang keempat ialah bila muntah hebat, terjadi ketegangan pada otot dinding perut, perdarahan konjungtiva dan ruptur eosofagus dan aspirasi muntah. Selanjutnya ialah penata laksanaan muntah. Yang pertama, kaji faktor terjadinya muntah. Penyebab muntah ditinjau dari sifat muntah. Yang pertama yaitu keluar cairan terus-menerus yang disebabkan oleh obstruktus eosofagus. Yang kedua ialah muntah proyektif disebabkan oleh stationis pyonasus. Yang ketiga ialah muntah hijau kekuningan yang disebabkan oleh obstruktus di bawah ampula vateri. Yang keempat ialah muntah segera setelah lahir dan menetap yang disebabkan oleh tekanan intraskularal tinggi atau obstruktur usus. Yang kedua ialah beri suasana tenang pada bayi dengan menggendong bayi dengan cara yang baik. Yang ketiga ialah perlakukan bayi dengan baik. Yang keempat ialah kaji sifat muntah. Yang kelima adalah lanjut dengan pemberian ASI. Yang keenam ialah bila muntah tetap berlanjut, segera kolaborasi dengan tim medis lainnya. Yang kedua adalah gumoh atau regurgitasi. Pengertian dari gumoh adalah keluarnya susu yang sudah ditelan ketika atau beberapa saat setelah minum susu atau botol dengan jumlah yang sedikit ataupun banyak. Penyebab gumoh ialah bayi sudah kenyang. Yang kedua ialah posisi saat menyusui yang salah. Yang ketiga adalah posisi botol susu yang salah. Yang keempat adalah terburu-buru atau tergesa-gesa dalam pemberian air susu. Penanaklasan untuk gumoh. Yang pertama dengan memperbaiki teknik menyusui. Yang kedua ialah memperbaiki teknik memegang botol susu dengan memberi jangan terlalu tinggi dari mulut bayi sehingga bayi tidak tersedak. Setelah bayi minum, usahakan bayi bersendawa dengan menepuk-nepuk bagian belakang bayi secara perlahan-lahan. Saat menyusui bayi, mulut bayi harus tertutup rapat pada areola pada ibunya. Yang ketiga, adanya oral thrush. Oral thrush disebut juga sebagai candidiasis, adalah penyakit rongga mulut yang ditandai dengan lesi-lesi yang bervariasi seperti lunak, bergumpai, merupakan bongkahan putih difus seperti beludru yang dapat dihapus atau diangkat. Penyebab dari oral thrush adalah adanya jamur Candidase albicans. Tanda-tanda terjadinya oral thrush disebabkan oleh bercak-bercak putih kekuningan yang menimbul pada dasar selaput lendir yang berwarna merah. Penata laksanaan oral thrush yang pertama ialah harus memberhentikan obat antibiotik dan kortikosteroid yang telah digunakan dan perlu diperiksa secara teliti adanya diabetes mellitus. Yang keempat, adanya diaperus atau ruam popok. Sebenarnya hanyalah istilah yang peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian bayi diperkirakan pernah mengalami masalah tersebut. Penyebabnya adalah kebersihan yang tidak terjaga, sering terbuang air kecil, bayi sering mengkonsumsi antibiotik atau bayi menyusui yang mendapatkan antibiotik dan air susu dari ibunya. Tanda-tanda dari penalaksanaan diaperus. Yang pertama adalah pilihlah jenis pokok yang bahan kain yang menyerap keringat atau bahan yang diproduksi sekali pakai saja.
Yang kedua, ruam popok yang sebenarnya akan sembuh hanya dengan mengganti popok lebih sering serta menjaga kebersihan sekitar popok. Yang kelima adalah seborrheic. Adalah sebuah lemak yang berlebihan terjadi pada 3 bulan pertama kehidupan. Tanda-tanda dari seborrheic adalah ruang merah mengelupas pada kulit kepala, alis, lipat. Penata laksanaannya yang pertama ialah gunakan krim berair atau hidrokornisa 0,5% atau 1%. Yang kedua ialah kulit kepala diurut dengan minyak, kemudian dikeramas dengan sampo lembut. Yang ketiga ialah jika resisten, gunakan asam salisilik 1% dalam krim mengandung air sebagai katalytik. Yang keenam ialah bisulan. Bisulan hanyalah sebuah istilah. Secara medis disebut sebagai suatu peradangan pada kulit yang biasanya mengenai folikel rambut dan disebabkan oleh kuman Staphylococcus aureus. Jenis-jenis dari bisulan itu yang pertama adalah folikulitis, yang kedua adalah furunkel, yang ketiga adalah frontalokis, yang keempat ada karbunkel, yang kelima ada abses multiple kelenjar atau keringat. Penyebab dari bisul adalah adanya jamur Candida albicales. Tanda-tanda dari bisulan yaitu pertama adanya rasa gatal-gatal, adanya rasa nyeri, adanya berbentuk kerucut atau bermata, berbentuk kubah ataupun demam. Untuk penata laksanaannya, apabila terjadi satu benjolan kecil atau bekas gigitan nyamuk, sebaiknya jangan digaruk karena itu bisa menyebabkan luka dan memudahkan kuman masuk. Yang ketujuh adalah miliarisis, disebut juga sebagai Pseudomina atau lichen tropicus atau biang keringat, yang disebabkan oleh penyakit kulit akibat adanya sumbatan saluran kelenjar keringat sehingga keringat tidak bisa keluar dan masuk ke sekitar saluran di bawah sumbatan. Selanjutnya ialah tanda-tanda terjadinya miliarisis, yaitu dengan papula yang keras yang berwarna putih mengiklat seperti mutiara. Yang kedua adanya vesikel kecil yang tergolong berdiameter 1 sampai 3 cm. Yang ketiga ialah keringat yang berlebihan. Selanjutnya ialah penata laksanaannya, yaitu tempatkan bayi di tempat yang dingin agar pengeluaran keringat berhenti. Yang kedua ialah gunakan pakaian tipis dan mudah menyerap keringat dan lembut. Yang ketiga ialah beri obat antiorganik yang membuat produksi keringat berkurang. Yang keempat ialah beri bedak kocok bersifat mendingin dan bersinfektasi serta anti gatal. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah obstipasi. Obstipasi adalah keadaan atau gejala terhambatnya gerakan sisa makanan di saluran pencernaan sehingga tidak dapat buang air besar secara lancar dan teratur. Penyebab obstipasi adalah 1. Obstipasi sampel merupakan obstipasi yang disebabkan oleh adanya penggunaan fungsi pencernaan. Yang kedua ialah obstipasi simptomatik, merupakan obstipasi yang timbul akibat adanya penyakit. Tanda-tanda obstipasi: bayi tidak bisa buang air besar. Yang kedua, perut tampak sedikit membekak. Yang ketiga, adanya feses berbentuk bulat kecil seperti kotoran kambing. Penata laksanaannya yang pertama, anjurkan ibu untuk meningkatkan asupan cairan dan serat yang mengandung buah-buahan dan cairan. Yang kedua ialah anjurkan untuk meminum air susu formula dengan protein tinggi diganti susu dengan protein rendah. Yang terakhir ialah berilah suplemen yang serat. Baiklah, penjelasan tentang tanda bahaya pada neonatus, bayi dan balita telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih.